dengan kedua paslon yang lain Pak di dalam tanggapannya? Asik-asik saja, karena saya dengan Pak Pram sudah lama punya hubungan baik ya. Kalau Pak RK saya suka lihat di televisi dan beberapa kali udah ketemu, jadi tidak ada kecanggungan. Cukup optimis nggak Pak melihat paslon-paslon yang lain? Pasangan Dharma pun cukup optimis nggak setelah melihat pasangan-pasangan lain? Begini, siapapun yang nantinya jadi gubernur, buat saya, yang penting satu, tolong titip, pastikan Jakarta aman. Untuk apa? Untuk orang tua kita, karena keamanan ini penting sebagai hadiah. Apa yang kita bisa berikan kepada orang tua kita kalau bukan memberikan keamanan kepada orang tua kita sehingga dia nyaman hidup di Jakarta. Di samping itu kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman-teman yang hidup juga di Jakarta, termasuk adik-adik sekalian. Untuk apa kehidupan nyaman tetapi bermewah-mewah tetapi tidak aman, terganggu, adabnya hilang. Kalau adab hilang, jangan harap akan aman. Ya. Banyaknya kejahatan pun karena hilangnya adab. Banyaknya pengangguran. Untuk apa memberikan lapangan pekerjaan kalau ujungnya hasilnya tidak beradab? Ya. Keamanan itu dari adab. Bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang. Ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Pak Dharma, dalam acara hari ini kan Bapak banyak mendapatkan kesempatan nih untuk mengklarifikasi beberapa hal ya yang kemarin mungkin dinilai tidak benar. Dinilai oleh siapa? Dinilai opini publik lah Pak, salah satunya kan. Siapa yang menggiring opini publik? Ya soal misalkan Pak. Enggak, dijawab dulu pertanyaan saya. Ya, kan jangan saya ditanya terus. Enggak, saya belum terlalu ya. Ya. Kan ada opini publik. Opini publik itu dibentuk. Ya. Namanya opini operasi intelijen. Iya, tapi kan salah satunya nih Pak, tadi sempat Bapak sebut kalau misalnya KTP Pak Anies itu anaknya Pak Anies sempat ke kafenya Bapak, mungkin boleh diceritain Pak, kok ada kedekatan spesial nggak sih sebenarnya? Enggak, kebetulan kediaman Pak Anies kan di Lebak Bulus, kafe resto sebenarnya. Cuman ada fasilitas nobar kalau ada timnas Indonesia main. Jadi kebetulan pada saat itu dia meminta kepada kawan saya untuk dikenalkan untuk salaman lah sama saya. Gitu ya. Bang, kalau ngomongin soal elektabilitas ini kan Bang Dharma sama Mas Pun ini kan belum terlalu tinggi. Ada menurut siapa? Dari elektabilitas yang ada. Siapa yang buat? Survei dari survei siapa surveinya? Iya, tapi pertanyaannya lebih ke program-program apa yang bisa menggait voters di Jakarta. Yang pertama adalah program masalah ekonomi, ya. Banjir, macet, yang saya utamakan adalah ekonomi. Kenapa? Ekonomi berhubungan dengan perut. Oleh sebab itu, pertama saya tadi sampaikan bahwa kasih kerja kepada warga yang belum punya pekerjaan. Manakala pekerjaan, karena banyak kan pekerjaan yang tidak memerlukan skill, nyapu, bersihkan kanal, sungai dan sebagainya. Terus kemudian kalau itu habis, masih bisa saya sebagai babenya itu harus bertanggung jawab mencarikan, ya tentunya dengan mendidik adab dulu supaya nanti ketika kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan, mereka dapat diterima dan bisa bertahan lama. Namun kalau ada masalah bisa dikembalikan. Itulah tanggung jawab sebagai bapak. Jadi sebenarnya simpel sekali, tidak perlu terlalu banyak teori, ya. Bersikaplah sebagai ayah. Ketika melihat anak-anaknya memerlukan makanan, maka dia hadir di situ, ya. Dan saya menghadirkan Kartu Jakarta Kuaman, ya. Kartu Jakarta Kuaman ini konsepnya, sistemnya sudah saya patenkan tahun 2003. Jadi ini bukan hal baru. Hanya saya sebutkan nama Jakarta Kuaman untuk memudahkan untuk memahaminya. Jadi sudah dari tahun 2003 saya sudah patenkan dan silakan cek di lembaga AHU. Optimis menang ya. putaran nggak Bang?
Dan ini adalah untuk apa? Mendiskrap, untuk mempermudah. Tidak perlu banyak kartu-kartu, tetapi dengan kartu yang satu, semua kebutuhan tercukupi. Ya, itu. Sebenarnya tadi kenapa agak sensitif sama sama tadi survei dan juga dari opini publik? Bukan sensitif. Saya belajar mengajar untuk berpikir kritis. Berarti tidak ada masalah. Nggak ada. Itu kan opini lagi kan? Itu. Cuman saya mengajak untuk berpikir kritis supaya jangan segala sesuatu kehidupan itu digiring oleh pendapat kebanyakan orang yang belum tentu itu benar. Padahal memang seperti itulah desain. Ya, suara terbanyak walaupun bohong dianggap sebagai kebenaran. Gitu, supaya paham. Gitu. Jadi bukan berarti banyak itu benar, tidak. Justru bisa jadi yang sendiri itu dia justru yang benar. Pak, terkait dengan penghapusan untuk pekerja itu kira-kira tanggapannya seperti apa ini, Pak? Bukan tanggapan, saya kan mengambil kebijakan. Rencananya Bapak seperti apa, Pak, dalam program atau ke depannya? Ya dicabut supaya semua orang punya hak untuk bekerja. Ya, tidak ada pembatasan. Bayangkan ada seorang yang lulusan S2, dia S1 dia mau menambah grade stratanya dengan harapan bisa mendapatkan gaji lebih tinggi. Ternyata begitu dia lulus, pembatasan umur sudah berlaku sehingga dia tidak bisa lagi mendaftarkan ke perusahaan dan akhirnya sekarang ada di TV kok. Dia jadi Gojek. Berarti artinya ketika Bapak nanti setelah dilantik, Bapak cabut. akan langsung Nah, pertama dalam minggu pertama saya akan menginventarisir kebijakan-kebijakan mana yang pro rakyat dan yang tidak pro rakyat. Yang tidak pro rakyat maka akan saya anulir. Gitu. Karena saya ada untuk rakyat. Jadi kalau saya tidak memikirkan rakyat, ya ngapain saya sekarang ada? Bersusah payah tidak tidur siang dan malam, datang ke sini. Kan begitu. Makanya saya mengajak kepada kawan-kawan, mari sama-sama gunakan kendaraan politik ini dengan gratis yang sudah kami persiapkan tanpa biaya apa-apa, hanya dengan nawaitu untuk memperjuangkan keselamatan keluarganya, bapaknya, keluarga, saudaranya dan teman-temannya. Mari sama-sama. Karena hanya dengan persatuanlah kita bisa merebut kemenangan untuk melindungi keluarga orang tua kita yang kita sayangi. Terima kasih. Ya, hari ini adalah acara yang terakhir bagi saya, walaupun sebenarnya masih ada satu janji lagi, tapi karena acara ini sudah berlangsung sampai larut malam, dan menurut saya acaranya cukup mengembirakan, cukup memberikan informasi-informasi, karena ini baru pertama kali secara terbuka para calon menyampaikan kepada publik. Dan saya merasa happy, merasa bahagia karena apa yang menjadi pikiran saya mudah-mudahan bisa diterima dengan gampang dan mudah bagi para warga Jakarta. Mas, ini kan kalau dari survei ini kan pasangan Pramono Rano ini menaik, tapi memang kalau dilihat dari Gen Z atau kalangan muda ini masih kecil suaranya. Ya, ada kampanye-kampanye ya kan, atau program seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, survei ini diambil 2 minggu setelah saya bersosialisasi yang dulu tidak pernah. Sehingga dengan angka yang kemudian di poll tracking mendapatkan 31, berapa itu, saya pribadi aja terkejut dan luar biasa bagi saya pribadi. Saya berpikir mungkin mendapatkan angka begitu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan, tetapi lebih cepat daripada yang saya perkirakan. Dan kalau dibandingkan dengan LSI yang disampaikan oleh Bung Jayadi udah naik 3%, artinya dalam 1 minggu itu bisa naik 3% kan lumayan. Dan saya meyakini apa yang saya lakukan dengan Bang Dul sudah on the right track. Nanti kita lihat aja kalau mudah-mudahan akan ada lembaga survei yang membuka kembali. Kalau angkanya saya naik lagi, artinya apa yang kami lakukan itu sudah benar. Dan saya yakin akan naik lagi. Oh, ada yang digaris bawahi nggak dari yang disampaikan dari calon-calon lainnya tadi? Ya, menurut saya apa yang disampaikan yang paling penting adalah warga Jakarta bisa memilih dari situ. Misalnya apa yang ditawarkan pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan itu menjadi pilihan yang bisa dipersandingkan. Walaupun tidak ada debat dalam acara ini, tetapi kan apa yang menjadi gagasan, pikiran, termasuk saya pribadi yang lebih menekankan urusan lapangan kerja, pendidikan, dan juga kesehatan, itu adalah hal yang kemudian
dipersilakan kepada warga Jakarta untuk memilihnya. Mas Pram, tadi kan melihat ada 2 kandidat yang lain lagi, ini apakah optimis nantinya bisa menang? Ya kalau saya naik terus pasti optimis. Jadi kalau kemudian nanti katakanlah minggu depan ada lembaga survei dan mengumumkan saya naik, berarti saya udah on the right track. Karena memang persoalan saya hanya satu, waktu. Makanya saya kerja keras untuk itu. Mas Pram, tapi kan di dalam salah satu sesi tadi Mas Pram sempat bilang mau bisa lebih tegas dari Pak Ahok, ini mungkin boleh dijelaskan tegas dalam Jadi cara dalam mengambil keputusan karena apa yang sudah saya lakukan kan terbukti. Misalnya di tempat saya sebelumnya kan saya udah tidak lagi menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Saya adalah yang memulai program yang namanya bisa bekerja dari mana saja. Work from everywhere. Termasuk daycare yang ada di lembaga istana yang dulu tidak pernah ada, dalam era saya menjadi ada, sehingga ibu-ibu yang katakanlah punya anak kecil, kemudian lagi hamil, kewajiban negara untuk menyiapkan itu, dan saya siapkan untuk itu. Inilah terobosan-terobosan yang dilakukan, ya. Mas Pram, terakhir, kalau ngomongin soal tadi kan sempat menyinggung soal lapangan pekerjaan. Kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan ini tidak jauh dari transportasi. Nah, plan atau program Pramono untuk LRT MRT ke depannya seperti apa? Jadi saya akan menyampaikan kepada publik, dan ini kesempatan yang baik, bahwa untuk 15 golongan di Jakarta, ada ASN, TNI Polri, disabilitas, mungkin para pekerja seni dan teman-teman wartawan juga ya, boleh dicek. Yang dulu dibebaskan untuk busway, kalau saya dikasih amanah, saya akan minta bekerja sama dengan pemerintah pusat yang namanya LRT, MRT, yang 15 kelompok golongan ini juga harusnya dibebaskan. Saya akan fight untuk itu. Berarti gratis ya, Pak? Gratis. Termasuk yang sekarang digratiskan untuk busway, yang disabilitas, TNI, Polri, pekerja swasta yang pendapatannya kurang, dan juga ASN, saya akan gratiskan. Diperluas kepada LRT dan MRT. Tadi Mas Pram ke Rusun Tanah Tinggi diberitakan bahwa Mas Pram bagi-bagi duit, itu tanggapannya bagaimana? Bukan, saya tidak membagi uang. Saya membeli beberapa yang dijual, dan semuanya saya beli. Ada yang saya bawa pulang, tapi juga enggak semua saya bawa pulang. Contohnya yang tusuk-tusuk itu, karena panas-panas baru saya coba satu aja doh, akhirnya diperebutkan. Jadi saya sama sekali nggak membagi uang, tetapi saya membeli, dan saksinya banyak banget. Mas, terkait debat perdana nanti ada persiapan nggak dari Mas Pram dan Bang? Persiapannya membaca materi dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri, dan smart. Makasih.